Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini kami akan membahas mengenai peran guru sebagai pemimpin kurikulum, di mana guru sebagai penuntun, imam, pembawa cerita, dan juga fasilitator. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Jadi kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari saya, Anastasia Bulang Timuhe, Redia, Pria Kembar Elisa, Hendra, Cicero, dan juga Lisbeth. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam agenda presentasi kita. Jadi pertama nih, kita akan membahas mengenai siapa guru dan juga bagaimana peran guru sebagai pemimpin kurikulum yang sudah saya sebutkan di awal, di mana guru sebagai penuntun, imam, sebagai pembawa cerita, dan juga sebagai fasilitator. Nah selanjutnya kami juga akan membahas mengenai bagaimana hubungan guru dengan murid dan bagaimana guru merancang pembelajaran, serta bagaimana guru mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dan juga visi sekolah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan yang lebih jauh lagi, saya akan mengingatkan kembali kepada kita siapa sih guru itu sebenarnya. Jadi guru merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan muridnya, baik secara individual maupun secara klasik. Nah, guru bertanggung jawab baik di sekolah maupun juga di luar sekolah. Nah, guru juga dapat dikatakan sebagai pelayan bagi muridnya, karena ia bertanggung jawab dalam mengarahkan para murid untuk datang mengenal lebih dalam lagi tentang Allah. Selanjutnya adalah kita akan melihat apa peran guru dalam kurikulum dan bagaimana peran guru sebagai pemimpin kurikulum. Nah, jelas bahwa peran guru dalam kurikulum yaitu sebagai pemimpin kurikulum yang menyusun kurikulum. Bagaimana peran guru sebagai pemimpin kurikulum? Peran guru sebagai pemimpin kurikulum di sini berarti guru memastikan bahwa kurikulum yang dibuat akan membawa siswa menyadari dan mensyukuri identitas mereka sebagai gambar dan rupa Allah. Di sini juga akan mengimplementasikan kurikulum melalui pengajaran yang pada akhirnya akan membuat murid semakin mengenal Allah. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat melihat beberapa hal peran guru sebagai pemimpin kurikulum. Nah, yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator di sini berarti bahwa peran utama seorang guru adalah memfasilitasi pembelajaran akan menciptakan lingkungan yang sesuai dan memberikan motivasi yang tepat bagi siswa. Di sini juga guru harus berfokus pada memperdayakan siswa untuk menghasilkan dan mengeksplorasi konsep dan teori serta mengatasi perbedaan yang ada di antara mereka. Nah, di sini juga sebagai metafora bahwa guru itu juga dapat kita ibaratkan sebagai konstruktivis yang berpandangan bahwa siswa itu nggak sekedar untuk menemukan pengetahuan, nggak sekedar mendapatkan pengetahuan, tetapi mereka juga membangun konsep, skema interpretasi, dan nilai-nilai. Di sini juga dituntut bahwa aspek positif dari guru sebagai fasilitator yaitu adalah dalam jangka panjang siswa akan mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Namun hal ini hanya terjadi jika guru melibatkan siswa secara bermakna dan mendorong respon pribadi dari setiap siswa. Yang kedua adalah peran guru sebagai pencerita. Nah, Egan mengatakan bahwa seorang guru harus mampu menciptakan rasa konflik atau ketegangan dramatis pada awal unit atau pelajaran. Nah, di sini berarti guru perlu merancang unit pembelajaran yang kreatif, yang bersifat naratif dengan akhir yang menghadirkan resolusi atau ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi di sini guru bukan hanya sekedar monoton memberikan materi atau memberikan fakta-fakta. Nah, jadi untuk itu penting untuk menjadikan semua pembelajaran itu bersifat naratif tanpa menjadikan pembelajaran itu hanya sekedar penyampaian fakta. Nah, setelah itu mengenali kekuatan dan nilai cerita dalam pengajaran sambil mengajarkannya melalui teladan, demonstrasi, dan pengajaran langsung. Yang ketiga adalah guru sebagai imam. Peran guru sebagai imam di sini berarti guru memiliki peran penting dalam merencanakan kurikulum yang mencerminkan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana pemilihan topik pembelajaran harus membantu siswa memahami firman Tuhan dan tempat mereka dalam proses pertumbuhan spiritual. Yang selanjutnya juga guru juga berperan sebagai perancang kurikulum yang hidup dengan konsep utama sebagai kurikulum yang hidup.
dalam perannya sebagai imam, di sini guru harus memastikan bahwa kurikulum menyaksikan kebenaran dan menyampaikan kebenaran dari kebenaran Tuhan, dan siswa itu senantiasa terhubung dengan Allah, serta juga didorong untuk menyelidiki Alkitab dan menerapkan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu guru dapat memainkan peran yang integral dalam merancang pembelajaran yang efektif, memotivasi siswa, membangun hubungan yang kuat dengan mereka, dan mendukung tercapainya tujuan dan visi sekolah yang mencakup aspek akademik, emosional, dan spiritual. Sekarang kita akan masuk ke dalam hubungan guru dengan murid. Yang pertama adalah memandang murid sebagai gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan semua orang termasuk guru dan murid dalam gambarnya dan serupa dengan dia. Allah memanggil kita melayani dia dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk mengajar dengan hati yang tidak terbagi. Guru harus memandang muridnya itu sebagai pembawa gambar Allah dan berfokus pada pengajaran yang holistis, yaitu menjadikan hati sebagai objek pembawa yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan murid. Yang kedua adalah berespons yang sesuai dengan murid dan situasinya. Kita sebagai guru harus mampu menanggapi murid dan melihat apa yang dibutuhkan murid dalam situasinya. Yang ketiga adalah menaruh hati pada setiap murid sehingga pengajaran yang diberikan akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan murid. Guru, sebagai seorang guru itu harus mampu menaruh hati, kita menghargai murid kita sebagai anggota yang berkontribusi bagi komunitas pembelajaran, di mana mereka nantinya akan mencerminkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Baik, selanjutnya hubungan guru dengan siswa yang keempat, kita bisa melihat di poin keempat, guru harus menganggap anak-anak sebagai citra Allah. Artinya adalah siswa itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dan memiliki citra Allah. Oleh sebab itu, setiap pribadi memiliki keunikan dan guru harus memandang siswa itu sebagai ciptaan Allah yang unik dan mampu untuk bertanggung jawab. Namun selain itu, guru juga harus memahami dan memandang siswa juga sebagai ciptaan yang telah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, guru harus mampu membimbing setiap siswa agar dapat bertumbuh di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, dengan memandang siswa sebagai ciptaan Allah yang unik, guru harus memberikan juga kegiatan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran sesuai setiap keunikan siswa atau gaya belajar siswa masing-masing. Karena setiap pribadi Tuhan ciptakan bisa saja berbeda-beda. Poin selanjutnya, guru memberikan perhatian kepada sesama anggota komunitas. Maksudnya adalah bahwa setiap siswa di sekolah itu memiliki hak untuk terbuka. Oleh sebab itu, guru harus memberikan ruang tersebut atau kesempatan tersebut, sehingga baik itu murid kepada murid atau murid kepada guru harus mampu untuk memiliki suasana keterbukaan untuk saling membangun, dan guru tidak boleh membeda-bedakan, karena setiap siswa harus mampu untuk terbuka dan sebagai sesama anggota komunitas itu harus saling membangun. Dan yang terakhir, guru juga harus menentukan batasan. Maksudnya di sini adalah guru harus mampu menunjukkan konsistensinya sebagai seorang pelajar pendidik yang memberikan motivasi dan teladan kepada setiap muridnya. Jadi bukan di suatu sisi guru terlihat menjadi teladan, namun di sisi lainnya komitmen tersebut sepertinya tidak kelihatan. Oleh sebab itu, setiap guru harus menentukan batasan-batasan tersebut. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara guru merancang pembelajaran. Yang pertama, guru merancang pembelajaran yang bermakna. Bermakna di sini artinya siswa dapat memahami, siswa dapat mengerti apa manfaat mereka mengikuti pembelajaran. Siswa bukan hanya belajar untuk memenuhi kebutuhan nilai saja, tetapi siswa dapat mengimplementasikan pembelajaran yang ia terima ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, guru menggunakan kurikulum sebagai alat bantu dan bebas memodifikasinya
apabila isi kurikulum tidak sesuai dengan prinsip Alkitabiah. Contohnya ketika isi kurikulum berisikan pertanyaan-pertanyaan yang hanya mengajak siswa untuk menghafal, tidak berpikir. Hal ini tentu menyalahi prinsip Alkitabiah terhadap siswa yang juga merupakan gambar dan rupa Allah yang memiliki rasio, yang tentunya dapat berpikir bukan hanya sekedar menghafal. Maka dari situ peran guru untuk membuat rancangan pembelajaran yang dapat mengajak siswa untuk berpikir, tidak hanya menghafal. Lalu yang ketiga, guru membuat aspek pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk bertumbuh dan menyadari bahwa mereka juga adalah gambar dan rupa Allah. Lalu yang ketiga, guru menyusun seluruh aspek pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk bertumbuh dan semakin mengenal Kristus. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana guru mendukung tercapainya tujuan dan visi sekolah. Tentu dalam mengerjakan panggilannya, guru perlu bertanggung jawab dan kreatif. Kreatif yang dimaksud di sini dalam mengajar dan dalam proses pembelajaran, guru perlu menyesuaikan situasi dan kondisi dalam kelas dan juga menyesuaikan kurikulum yang digunakan dengan visi sekolah dan kondisi muridnya. Nah, guru juga perlu melakukan evaluasi terhadap kurikulum dalam mencapai tujuan dan misi sekolah. Karena kurikulum menjadi alat yang sangat penting dalam keberhasilan suatu pendidikan. Nah, tanpa ada yang kurikulum yang baik, maka akan sulit dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang sudah ditetapkan atau tujuan dan visi sekolah tersebut. Dan perlu kita mengevaluasi supaya kita mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan atau hingga mana, dan perlu kita mengevaluasi supaya kita mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan atau hingga manakah kurikulum yang digunakan dapat mendukung tujuan dan visi sekolah tersebut. Dan hal pentingnya adalah sebagai pendidikan Kristen dan kita sebagai calon guru Kristen, kita perlu memiliki relasi yang baik dengan Allah, mengakui bahwa Roh Kudus itu yang memiliki kendali atas hidup para murid. Allah lah yang memberikan pertumbuhan dan mengubahkan hati murid kita, sehingga yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru adalah kurikulum yang kita buat nanti itu haruslah mendorong para murid itu, para siswa untuk bermanfaat menjadi gambar-gambar Allah yang unik, responsif dan bertanggung jawab. Dan tentu mereka memiliki pemahaman yang sejati tentang kebenaran Allah dan mengenal Kristus lebih dalam melalui proses pembelajaran. Sekian materi yang dapat kami presentasikan. Berikut ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi presentasi kami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.